Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Apa kesannya? Apa kesannya dari pembacaan tadi? Ada kesan yang langsung kelihatan nggak? Apa kesannya? Anyone? Ada yang kesan langsung kelihatan? Anak baru, maksudnya? Regenerasi, betul. Jadi Yosua ini baru memimpin. Apalagi kesannya? Ada kesan lain? Yang very obvious apa? Ada nggak? Yap. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Oke. Yap. Beberapa kali itu ya. Kita lihat ya di sini ya. Dan kita akan melihat hal tersebut hari ini. Jadi bagaimana perintah dari Tuhan kepada Yosua untuk be strong and courageous. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu merupakan perintah juga yang diberikan kepada kita, tetapi di dalam konteksnya. Dan kita akan bersama-sama melihat hal tersebut. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, sekali lagi untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan sebentar lagi kami renungkan. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh ada di tengah-tengah kami, Tuhan yang boleh berbicara kepada kami, dan Tuhan juga yang boleh mengingatkan kami Tuhan akan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di sini. Oke. Apa yang kita takuti? Beberapa scene seperti ini, saudara-saudara, tentunya kita udah sering lihat karena ini kejadian beberapa minggu terakhir ini di Bondi Junction dan juga tentunya ketika terjadi penusukan di gereja di Wakeley. Tetapi menurut saya yang menarik itu adalah bukan hanya karena kejadian ini terjadi ya, tetapi menurut saya yang menarik yang diangkat juga oleh news itu adalah bagaimana orang-orang bereaksi terhadap kejadian ini. Seperti kalian tahu, kalau misalnya kejadian yang di Bondi Junction, salah satu reaksinya apa? Dengan orang yang ada di tempat tersebut. Mereka bereaksi langsung mencoba untuk tackle stabber ini kan, orang yang nusuk ini kan. Dengan apa? Ada yang dikenal sebagai bullet man, begitu ya, yang bawa bolat begitu loh untuk supaya orang itu bisa dilumpuhkan. Ada juga yang bawa kursi, saya lihat ada yang bawa kursi plastik begitu ya, supaya orang itu bisa dilumpuhkan. They just use whatever they have untuk melumpuhkan orang itu. Oke? Jadi it's very interesting. Dan juga kalau kita lihat apa yang dilakukan di dalam kasus penusukan ini yang di gereja. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya? Mereka panggil temannya ya. Dan yang datang bukannya 1-2 orang, temannya ribuan orang temannya untuk mencoba menghakimi daripada si stabber ini. It's very interesting untuk melihat reaksi pertama yang dilakukan oleh orang-orang ketika menghadapi situasi yang mengancam situasi yang seperti ini. Nah, Yosua pada waktu itu menghadapi sebuah ketakutan yang besar. Karena apa? Nah, kita harus tahu konteksnya, apa yang terjadi di sini. Dan kita akan belajar daripada karakter Yosua ini, bagaimana dia menghadapi ketakutannya. Yosua memiliki masalah yang boleh dikatakan sama persis di sini. Yaitu bagaimana dia pada waktu itu siap untuk masuk ke tanah perjanjian, dan dia diberikan tanggung jawab pada waktu itu untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Jadi kalau misalnya kita ingat, Musa pada waktu itu baru mati, dan sebelum dia mati,
pada waktu itu dia menyerahkan tongkat estafet gitu loh kepada Yosua untuk dia membawa umat ini masuk ke tanah perjanjian. Dari Yosua pasal yang pertama atau mungkin juga dari Ulangan pasal yang ke-34. Dan dia memberikan tanggung jawab kepada Yosua untuk memimpin umat Tuhan. Dan kita bisa bayangkan coba betapa besarnya tanggung jawab tersebut di dalam kehidupan Yosua. Karena Musa udah nggak ada, ini Musa ini adalah seorang yang udah memimpin bangsa Israel, bahkan seorang yang udah memberikan petuah, saran kepada Yosua selama 40 tahun terakhir. Ini bukan 1-2 tahun terakhir loh, selama 40 tahun terakhir. Jadi Yosua itu selalu ada bersama dengan Musa. Musa is always there untuk memberikan kepada Yosua bimbingan, untuk memberikan kepada Yosua sebuah guidance untuk dia bisa memimpin bangsa ini. Dan Yosua, gak heran menurut saya juga admire Musa. Karena dia selalu ada basically untuk memberikan guidance kepada Yosua. Dan Yosua tahu apa yang harus dia lakukan, dia tahu kenapa dia melakukannya, semata-mata itu adalah karena adanya Musa. Dan kita lihat apa yang terjadi di bagian terakhir sebelum kitab Yosua. Sebelum kitab Yosua kitab apa? Kitab apa sebelum kitab Yosua? Kitab Ulangan ya, kita lihat bersama-sama ya dari Ulangan pasal 34. Kita buka bersama-sama Ulangan pasal 34. Saya akan bacakan dari ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12. Ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir, terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Jadi ini sebuah posisi yang sangat besar sekali. Bukan hanya memimpin satu grup, tetapi memimpin satu bangsa. Dan Yosua lah yang diberikan tanggung jawab untuk menggantikan Musa. Dan dia merasakan bebannya yang luar biasa. Ya, ketika dia harus menggantikan posisi daripada Musa. Kalian bisa imagine ya, 400 tahun sebelum kejadian ini, pada waktu itu Allah berbicara kepada Abraham bahwa apa? Keluar dari tanah kelahiranmu, dan aku akan memberikan kepadamu tanah perjanjian. Itu 400 tahun sebelumnya. Dan seperti kita tahu, janji itu makin lama makin mengerucut, makin jelas, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Dan kita melihat bagaimana sejarah 400 tahun itu pada akhirnya ada di pundaknya Yosua. Ada di pundaknya Yosua. Dan Yosua tentunya takut, karena dia nggak bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Musa. Dia takut karena harapan daripada bangsa ini yang begitu besar atas dia. Dia takut karena apa? Karena dia tahu bahwa ini gak gampang. Ini bukan sesuatu yang gampang. Tetapi juga pada saat yang bersamaan, apa yang menjadi respon Tuhan terhadap Yosua? Tahu nggak dia? Tahu nggak Tuhan kalau misalnya Yosua takut? Dia tahu dengan jelas. Oleh karena itu beberapa kali ya, di ayat 6, Yosua 1, di ayat 7, di ayat 9, di ayatnya yang ke-18, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Oke? Nah, kita tentunya sering lihat ya, kalau misalnya kita pergi ke Kurong, begitu kita sering lihat gitu loh, lukisan atau mungkin juga pajangan yang mengutip ayat ini. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tetapi yang saya kepengen ngelihat adalah, apa artinya di dalam konteks ini? Karena ini bukan hanya sekedar kita kuatkan dan teguhkanlah hati kita, berbicara kepada diri kita sendiri, tetapi ini adalah kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dalam perspektif Tuhan. Jadi ada 4 antidot. 4 antidot yang akan kita lihat. Antidot yang pertama, itu adalah, atau penangkal yang pertama, itu adalah Tuhan berkata kepada Yosua bahwa dia akan mengingatkan Yosua akan tujuan daripada Tuhan sendiri. Jadi kita lihat apa yang Tuhan katakan kepada Yosua di awal daripada kitab ini. Perhatikan dari pasal 1 ayat 2 hingga ayatnya yang kelima. Pasal 1 ayat 2 hingga ayatnya yang kelima. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu.
Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa ya janji ini ya. Dan inilah tujuan Tuhan kepada Yosua. Dan juga tujuan Tuhan kepada orang Israel. Dia basically menjanjikan kepada Abraham 400 tahun sebelumnya, dan dia akan menggenapi janjinya ini kepada bangsa keturunan Abraham. Kepada orang Israel. Bahwa apa? Bahwa aku, kata Allah, akan memberikan semua tempat yang kamu injak. Dia katakan, semua tempat yang kamu injak, semua akan diberikan. Gak ada seorang pun, gak ada satu bangsa pun yang bisa melawan kamu. Dan itulah yang menjadi tujuan daripada Allah. Dan yang harus dilakukan oleh Yosua ialah percaya kepada janji tersebut, ya enggak? Dan untuk memimpin bangsa ini bersama-sama untuk maju ke tanah perjanjian. Nah, seringkali kita langsung bertanya ya, apa artinya janji itu buat kita? Begitu. Karena kita seringkali bertanya bahwa oh ya, ini kan janji diberikan kepada Yosua ribuan tahun yang lalu dan lain sebagainya. Tetapi apa artinya janji itu buat saya pada hari ini, sekarang ini? Oke. Tetapi yang luar biasa ialah kita harus lihat tujuan daripada kenapa Allah mengatakan hal tersebut kepada Yosua. Kita seringkali pikir bahwa misalnya contohnya kemenangan itu adalah sesuatu yang tangible. Jadi kalau misalnya contohnya gereja itu jumlahnya banyak, gereja itu victorious, menang atau berhasil, begitu ya. Kalau misalnya kita uangnya banyak, kita berarti adalah bisnismen yang berhasil dan lain sebagainya. Kita seringkali mengukur segala sesuatu itu dengan hal yang tangible, dengan hal yang kelihatan. Bukan saya bilang itu nggak penting, tetapi yang jauh lebih penting itu adalah bagaimana keberhasilan itu diukur sama Tuhan. Tuhan itu punya matematikanya yang beda dengan kita. Tuhan akan melihat kalau misalnya kita punya kemenangan contohnya atas dosa, itu adalah kemenangan di mata Dia. Kalau misalnya kita terus berjalan bersama dengan Yesus sampai kita nanti mati, itu adalah sebuah kemenangan buat Dia. Jadi ketika kita menginterpretasi hal ini kepada kehidupan kita harus lihat begitu loh. Konteksnya ini seperti apa? Dan Tuhan pada waktu itu memberikan janji tersebut kepada Yosua dan itu diekspresikan di dalam kemenangan bangsa ini atas orang-orang yang pada waktu itu menduduki di tanah perjanjian. 1 Petrus 1 ayat 6-7 mengingatkan kita, mana dia 1 Petrus 1? Saya kelihatannya lupa taruh. 1 Petrus 1 ayat 6-7, silakan lihat saudara-saudara, atau mungkin ada. Ini dia. 1 Petrus 1 ayat 6-7 mengatakan kepada kita hal seperti ini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana dan diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi perhatikan, Petrus pada waktu itu bicara kepada orang Kristen ya. Dan ini zaman yang ada di dalam zaman perjanjian baru. Dan dia katakan kepada orang Kristen apa? Yang lebih berharga itu adalah bagaimana iman kamu itu dites melalui apa? Dia katakan, melalui api. Sehingga bisa dibuktikan kalau imannya ini adalah iman yang asli. Jadi itu adalah kemenangan di mata Tuhan. Seringkali kita hanya mengukur kemenangan itu di mata kita, tanpa melihat kemenangan ini di mata Tuhan. Dan inilah yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua, bahwa Dia berjanji kepada Yosua dan kepada orang Israel bahwa Dia akan menyertai bangsa Israel. Dia akan menyertai bangsa Israel. Dan kenapa? Ini yang menjadi tujuannya. Tujuannya itu adalah buat kita sadar kalau misalnya Allah itu mempunyai janji bagi kita.
Dan janji bagi kita itu adalah untuk kita diselamatkan, untuk kita sekali lagi dibuat menjadi orang-orang yang mengabarkan kabar Injil ke seluruh tempat, saudara-saudara. Luar biasa ya. Di sini kita bisa melihat beberapa hal yang kita pelajari sudah di dalam poinnya yang pertama. Kalau misalnya Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu mengingatkan kita melalui Alkitab mengenai tujuan kita. Tujuan kita kenapa kita ada di dalam dunia ini. Dan Tuhan juga mengingatkan Yosua di dalam hal ini. Itu yang pertama, antidot yang pertama. Antidot yang kedua, atau penangkal yang kedua, ini adalah bagaimana Tuhan mengingatkan kepada Yosua mengenai kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan. Perhatikan ayat 5. Di dalam Yosua pasal 1, ayatnya yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau, dan aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita baca ini di dalam bahasa Inggris juga jelas sekali bahwa ini adalah sebuah janji mengenai kehadiran Tuhan. Dan ini adalah janji yang luar biasa, begitu. Diberikan kepada Yosua yang pada waktu itu akan memimpin bangsa Israel, masuk jumlahnya pada waktu itu sudah jutaan, masuk ke tanah perjanjian. Jadi Tuhan yang mengenal Musa sudah dikenal di dalam sejarah bangsa Israel sebagai the man of God. Ya, karena dia berhadapan dengan Musa, bertatap muka dengan Musa, dia bertemu, ada perjumpaan yang pribadi dengan Musa. Jadi dengan kata lain kita tahu bahwa Musa itu tuh mengenal Allah dan Allah juga mengenal Musa sebaliknya dengan cara yang begitu intim sekali. Tetapi hal yang sama sekarang dia diberikan kepada Yosua. Dia katakan bahwa kehadiran yang aku sudah nyatakan kepada Musa, aku akan nyatakan kepadamu, Yosua. Jadi dengan kata lain, dia mengatakan bahwa apa? Bahwa kehadiranku akan nyata di dalam kehidupanmu. Bahwa aku akan menyertai engkau. Tentunya kita di dalam komunitas kita yang kecil ini, kita mengenal satu dengan yang lain. Begitu loh. Kita mungkin tahu satu dengan yang lain sudah sekian lama. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh tahu orang tersebut? Oke? Dan Tuhan tahu mengenai Yosua. Dia tahu siapa Yosua. Dan kehadiran Tuhan adalah kehadiran yang nyata di dalam kehidupan Yosua. Dan ini sesuatu yang memotivasi kita menjadi orang-orang atau umat Tuhan untuk apa? Untuk diingatkan selalu bahwa Tuhan itu tuh ada di tengah-tengah kita, bahwa Dia itu adalah penolong kita yang setia dan penolong kita yang selalu hadir di tengah-tengah kita. Ibrani 13 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6 mengatakan apa? Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut, apakah yang akan dilakukan manusia terhadap aku. Apa yang dikatakan di sini? Yang dikatakan ialah bahwa Allah itu adalah Allah yang selalu ada dan selalu siap ada di dalam kehidupan kita. Seringkali kalau misalnya kita selalu bersama-sama dengan satu orang, misalnya dengan suami atau dengan istri kita, seringkali kita melihat bahwa istri ada, suami ada, tetapi kita lupa kalau misalnya mereka itu sebetulnya ada. Betul-betul ada bersama-sama dengan kita. Karena kita pikir bahwa, keadaan kita sekarang ini, keberadaan kita sudah sebagai suami istri, begitu ya, menjadi satu kesatuan, atau dengan anak contohnya. Tetapi sampai suami atau sampai istri itu pergi sekian lama, baru kita akan terasa kalau misalnya ternyata there is something missing di dalam kehidupan kita. Itulah yang disebut sebagai interdependency antara di dalam satu unit, apakah itu di antara suami istri atau juga di dalam gereja, begitu loh. Interdependency. Dan menarik sekali kalau misalnya kita lihat juga bagaimana kita punya interdependency juga dengan Tuhan. Dan seringkali kita pikir bahwa ya Tuhan, aku udah gak ngerasa lagi kehadiran-Mu di dalam kehidupanku. Karena apa? Karena udah terlalu biasa, karena itu menjadi sesuatu yang kita asumsi Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Tetapi seringkali sampai kita betul-betul ada di dalam situasi yang sulit,
kita akan baru merasakan bahwa kehadiran Tuhan itu adalah kehadiran yang nyata di dalam kehidupan kita. Betul nggak? Seringkali manusia itu dibiarkan sama Tuhan menghadapi situasi yang sulit. Untuk apa? Untuk supaya mereka tahu kalau misalnya kehadiran Tuhan itu adalah kehadiran yang nyata di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, antidotnya. Antidot yang ketiga, pada waktu itu Tuhan itu mengarahkan Yosua kepada firman-Nya, mengarahkanmu kepada firman Tuhan. Perhatikan ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan janganlah lupa engkau mengatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8 ini mengingatkan kepada kita apa? Mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu hadir ya. Melalui apa? Melalui hukumnya dikatakan di sini. Jadi ada sebuah dorongan yang sangat kuat sekali, sebuah perintah untuk mentaati firman Tuhan, hukum Tuhan dikatakan di sini. Dan keduanya terhubung. Jadi be strong and courageous itu berhubungan erat dengan bagaimana kita mentaati firman Tuhan, mentaati hukum Tuhan. Perhatikan ayatnya yang ke-7. Ayat ke-7 di dalam, saya yakin di dalam bahasa Indonesia juga sangat jelas sekali. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan dikatakan ya, sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi bukan hanya sekedar teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu, tetapi teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu dengan apa? Dengan mentaati firman Tuhan. Jadi it's very clear, karena apa? Karena Tuhan kepingin Yosua untuk bergantung sama firman Tuhan, bergantung sama kata-kata Tuhan. Dan ini bukan hanya sekedar kita taat ya. Kita seringkali kita taat, kita bilang, oh oke, saya udah melakukan checkpoint A, checkpoint B, checkpoint C. Dari 10 hukum Tuhan, hari ini lumayan, begitu ya. 8 mungkin dari 10, mungkin. Seringkali kita begitu kali, mungkin at the end of the day. Kita berpikir bahwa ya lumayan lah 8 dari 10. Atau mungkin besoknya 5, begitu loh dari 10. Besoknya lagi berapa? Besoknya lagi 4. Tapi sekali lagi, bukan karena kita berhasil di dalam persentase tersebut, dan bukan hanya sekedar checkpoint. Yang terpenting itu ialah bagaimana mindset kita. Mindset kita itu punya pemikiran bahwa apa? Bahwa ya Tuhan, Engkau udah berikan firman-Mu ini kepadaku, dan aku akan mencoba untuk mentaatinya. Dan aku tahu bahwa kehadiran Tuhan dan ketaatan kepada firman itu berhubungan erat. Ya. Jadi bukan hanya sekedar mengatakan bahwa aku akan melakukan lebih baik lagi hari ini dibandingkan dengan kemarin. Tetapi perubahan mindset dengan mengatakan bahwa ya Tuhan, aku akan kuat ketika aku mentaati firman Tuhan. Oke? Dan itulah yang dilakukan oleh Allah kepada Yosua. Allah katakan kepada Yosua apa? Bahwa teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu dengan apa? Dengan mentaati firman Tuhan. Salah satu cara kerja setan, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, dan saya yakin ini adalah cara yang paling ampuh dari setan, itu adalah membuat kita jauh dari firman Tuhan. Membuat kita jauh dari firman Tuhan. Membuat kita jauh dari saat teduh. Membuat kita jauh dari home group. Membuat kita jauh dari KTB, saudara-saudara. Ketika pada waktu itu kita jauh dari firman Tuhan, maka dia tahu kalau misalnya kita lemah. Dan pada saat itu, saudara-saudara, kekuatan daripada setan itu adalah menjadi kekuatan yang terbesar di dalam kehidupan kita untuk menyerang kita. Hati-hati, saudara-saudara. Yang keempat, yang terakhir. Bagaimana penangkal yang keempat itu adalah Yosua diingatkan bahwa Allah adalah Allah yang mendukung Yosua, bukan kepada individu, tetapi melalui firman Tuhan. Melalui umat Tuhan. Melalui umat Tuhan. Menarik sekali,
Perhatikan ayatnya yang ke-10, saudara-saudara. Lalu Yosua memberikan perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada orang Manasye yang setengah itu, berkatalah Yosua demikian, Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan, anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan, tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti juga kepada kamu juga, mereka juga akan menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Apa maksud Tuhan di sini? Maksud Tuhan kepada Yosua itu apa? Ialah bahwa dia bisa bertindak, bahwa dia bisa mengatakan be strong and courageous, itu adalah bukan langsung dari Tuhan kepada Yosua, tetapi melalui umat Tuhan. Seperti kita tahu di sini, bahwa apa yang dilakukan Yosua pada waktu itu ialah dia mengkoordinasikan semua bangsa-bangsa, semua sub bangsa-bangsa, suku-suku maksud saya, untuk bersama-sama mereka menduduki tanah perjanjian, menyeberangi sungai Yordan. Jadi dengan kata lain apa? Dengan kata lain dia mengerahkan 2,5 suku yang sudah menduduki tanah perjanjian di sisi baratnya daripada sungai Yordan, supaya mereka bisa bersama-sama untuk apa? Membantu saudara-saudara mereka, suku-suku yang lain untuk menduduki tanah perjanjian. Dan luar biasa sekali. Dia katakan bahwa ketika engkau bekerja di dalam satu komunitas, maka engkau bisa berhasil. Dan inilah dia. Kenapa Tuhan mengingatkan kepada Yosua, be strong and courageous, bukan hanya sekedar kepada dia secara pribadi, tetapi kepada dia melalui pekerjaan atau karya daripada komunitas. Komunitas yang Tuhan berikan kepada kita adalah komunitas daripada gereja ini. Komunitas yang Tuhan berikan kepada saudara secara lebih kecil lagi itu adalah di dalam keluarga. Begitu. Jadi dengan kata lain, Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan menguatkan kepada kita, be strong and courageous. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu bukan hanya semata-mata diberikan kepada kita doang atau kepada saya doang, tetapi diberikan kepada saya melalui karya Tuhan, melalui komunitas. Nanti kita akan bersama-sama untuk memikirkan mengenai komunitas kita setelah atau pas makan siang, dan kita akan bersama-sama mendoakan. Oke, kemana Tuhan pimpin, dan biarlah kiranya Tuhan boleh mengatakan kepada kita, be strong and courageous. Dengan arti lain ialah bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, Tuhan akan tetap ada bersama-sama dengan kita, kehadirannya akan nyata, dan kita akan terus merenungkan, dan kita akan terus mempelajari firman Tuhan, dan kita juga akan merasakan bagaimana Tuhan mengatakan kepada kita, be strong and courageous, melalui kehadiran komunitas atau keberadaan komunitas kita yang menguatkan kita juga. Mari kita berdoa bersama-sama.